Anda masih di Indonesia Morning Show. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada hari Sabtu 2 Juli 2016 besok. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan agar kemacetan arus mudik tidak terjadi dan apa sebenarnya yang harus diantisipasi oleh para pemudik? Kita akan bahas langsung bersama dengan Pak Dwi Mawan Heru Santoso, EVP Corporate Communication dari PT Jasa Marga. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mbak Ines. Dan juga di sini ada Ibu Ellen Tangkudung, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Ellen. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya ingin tahu dari Pak Heru terlebih dahulu antisipasinya terkait dengan puncak arus mudik yang memang diperkirakan besok atau ada yang bilang nanti malam nih. Nah, kira-kira Jasa Marga sudah menyiapkan berapa skenario dan seperti apa? Ya, oke. Jadi gini, Mbak Ines, kepadatan bisa terjadi di dua titik. Nah, satu adalah di gerbang dan kedua adalah di lajur. Ya, untuk di gerbang kami fokus di gerbang Tol Cikarang Utama yang memang merupakan pintu exit untuk seluruh kendaraan dari Jakarta. Di Cikarang Utama kami sudah siapkan berbagai skenario kalau terjadi kepadatan. Pertama, jika terjadi kepadatan kita akan alihkan. Kita keluarkan di Cikarang Utama 1, kemudian kita masukkan di Cikarang Utama 3 tanpa biaya tambahan. Kemudian jika masih terjadi kepadatan, kami akan menurunkan petugas jemput kendaraan. Petugas Jadi, jemput kendaraan. jemput kendaraan. Seperti Jadi apa, mereka memberikan kartu tanda masuknya itu di antrian supaya lebih cepat. Jadi nggak hanya diserahkan di gardu kartu itu, tapi juga nanti di antrian ada petugas yang turun ke lapangan untuk menyerahkan di antrian. Jika itu masih juga kepadatan, kita akan siapkan gardu reversible yang arus exit sementara akan kita rubah menjadi entran. Nah, itu kira-kira untuk di kepadatan di gerbang. Nah, untuk kepadatan di lajur kami juga punya beberapa strategi. Yang pertama tentu rekayasa lalu lintas. Nah, rekayasa lalu lintas ini diantaranya kami bekerja sama dengan kepolisian karena ini diskusi dari kepolisian untuk melakukan kontraflow di beberapa titik. Ya, seperti misalnya di 14 sampai 23, kemudian di 32 sampai 41 itu kita siapkan kontraflow. Nah, tapi tentu yang menyatakan ini dilaksanakan nanti di lapangan kepolisian. Tapi kami siap dengan itu. Kemudian di luar kontraflow, kami juga akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti Simpang Susun Cikunir, itu kami perkirakan terjadi kepadatan. Karena di situ bertemu 3 arus besar. Yang pertama arus besar dari utara, Cikunir, Cakung, yang kedua arus dari dalam kota, yang ketiga arus dari Jor, Pondok Indah, Kampung Rambutan. Semua bertemu di satu titik, Simpang Susun Cikunir. Jika di situ terjadi kepadatan, yang arah Jor akan kita minta untuk lurus dulu menuju Kalimalang, nanti kita keluarkan, ambil putaran di atas, terus kita masukkan lagi melalui gerbang tol Kalimalang 2. Sekali lagi ini juga tidak akan dipungut biaya tambahan. Jadi nanti akan kita berikan barikade supaya nanti tinggal mengikuti saja rambunya, semuanya lengkap. Jadi rekayasa-rekayasa seperti itu yang akan kita lakukan dan juga nanti mungkin kita akan membatasi rest area. Membatasi rest area seperti apa? Maka kami menghimbau kepada pemudik, Mbak Ellen, untuk Mbak Ines, kami menghimbau kepada para pemudik untuk menyiapkan perbekalan yang cukup, baik itu makanan maupun BBM. Jangan mengandalkan rest area, karena kami mohon maaf kalau rest areanya sudah penuh, kami akan tutup. Kami arahkan kepada rest area berikutnya. Karena evaluasi kami di libur panjang kemarin yang mengakibatkan kemacetan, rest area itu salah satu sumber terjadinya kepadatan. Karena sudah penuh, orang masih memaksa masuk, bahkan mereka akhirnya berhenti bahu jalan, memarkir kendaraan di bahu jalan. Salah satu yang menjadi masalah begitu ya. Sehingga kita akan berlakukan buka tutup rest area. Nah, saya rasa itu upaya kami untuk mengatasi kepadatan di gerbang dan kepadatan di lajur. Bu Ellen, saya beralih ke Anda begitu. Melihat apa yang sudah dilakukan terus-menerus setiap tahunnya ada perbaikan gitu. Evaluasi apa sih sebenarnya yang menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh PT Jasa Marga yang memang juga nanti akan dibantu oleh kepolisian untuk mengatur begitu agar tidak lagi stuck arus mudik yang terus-menerus terjadi di setiap tahunnya? Ya, kalau kita lihat mudik itu kan sudah setiap tahun harus ada, dan saya melihat bahwa persiapan sudah dilakukan, termasuk Jasa Marga sudah melakukan berbagai alternatif cara jika terjadi kemacetan, dan itu sangat baik. Cuman memang buat pemudik itu informasi yang harus mereka dapatkan. Jadi informasi, ya tidak semua pemudik itu punya informasi lewat aplikasi, karena aplikasi itu kalau ada aplikasi lebih mudah ya. Dihimbau juga memang
kalau sudah punya smartphone kan bisa mendapatkan informasi dari aplikasi. Tapi tidak semua. Dan itu yang perlu dibantu oleh pengelola jalan tol melalui VMS atau untuk supaya itu informasi terus-menerus mereka peroleh. Dan memang tidak hanya dalam arus mudik itu kan tadi dipersiapkan kalau macet. Memang itu yang jadi persoalan. Tetapi ketika tidak macet pun ada persoalan, itu persoalan keselamatan. Jadi menghimbau untuk ada di kecepatan yang sangat aman itu juga perlu. Karena ketika ada kemacetan di titik tertentu dan ketika masuk tol ini kan termasuk tol panjang, yang cukup panjang, sehingga seperti terlepas dari kemacetan, itu kemudian kebiasaan adalah ngebut. Dan itu menjadi ya tidak kita harapkan, tetapi keselamatan harus menjadi nomor satu, sehingga harus diberikan informasi arahan juga untuk dalam kecepatan tertentu sehingga aman dan selamat di jalan gitu. Tapi yang menjadi masalah utama sebenarnya sehingga kemudian kemacetan terus terjadi, kalau menurut Bu Ellen, apa sih letaknya, memang di pemudiknya kah gitu, atau apa yang sebenarnya harus dilakukan sebenarnya? Apakah tidak melewati jalan tol atau bagaimana? Enggak, karena gini, ini kan mudik ini terkait dengan liburan, ya. Jadi ada yang memang lebaran, ada yang memang liburan. Nah, itu waktunya terbatas. Ya, liburan sekolah panjang, tapi waktu untuk orang tua dan para karyawan, pegawai, mereka yang bekerja itu kan tertentu waktunya, tergantung cutinya. Sehingga waktu untuk mudik itu ada di hari H tertentu, yang prediksi sekarang ini kan besok, hari ini dan besok mungkin ya, itu menjadi kepadatan yang paling tinggi. Sehingga ada di hari yang sama, jadi volume yang tinggi tidak bisa dihindarkan. Jadi dan tumpah semua ke jalan pada hari yang sama. Jadi kalau dihimbau mereka yang tidak harus pulang kampung untuk lebaran, hanya liburan, mungkin bisa cari waktu yang tidak bersamaan gitu. Nah, informasi itu yang mereka perlu cari sebelumnya. Dan memang ini juga sudah terus-menerus dilakukan perbaikan gitu, terutama dari PT Jasa Marga gitu, dengan menambahkan juga tol-tol baru, beberapa ruas tol baru begitu. Nah, ruas-ruas tol baru ini apakah kesiapannya memang sudah sangat ready untuk arus mudik ini, atau bagaimana sebenarnya, Pak Heru? Jadi tahun ini ada 4 operator jalan tol, ada 4 badan usaha jalan tol, sampai dengan Brebes Timur langsung pakai tol gitu ya. Jadi nggak ada yang sampai Brebes Timur full tol. Nah, beberapa proyek kami memang masih berjalan ya, antara lain yang di Bawen Salatiga, kemudian di Solo Ngawi. Nah, itu memang beberapa nanti akan dimanfaatkan. Memang belum selesai, tapi akan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran lalu lintas. Seperti kami bisa gambarkan, yang dari Bawen Salatiga itu sekitar 14 km gitu ya. 14 km itu bisa dilalui itu oleh para pengguna jalan, tapi hanya antara pukul 6 sampai dengan pukul 17. Nah, kita bekerja sama dengan kepolisian untuk mengamankan gitu ya. Nah, kemudian yang dari Solo Ngawi itu ada dari Solo sampai Sragen, itu juga ada sekitar 20 km yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi ini hanya 14 hari, H-7 sampai dengan H+7. Setelah itu ditutup lagi untuk kita lanjutkan proyek pembangunannya. Baiklah, artinya dibuka dalam waktu sementara begitu ya. Dan pada waktu tertentu untuk membantu arus lalu lintas. Dan terkait dengan tol baru ini begitu, Bu Ellen, apakah nanti kalau melihat kebiasaan dari pemudik begitu, apakah nantinya mereka semua akan menggunakan jalur itu? Apa yang sebenarnya harus diantisipasi oleh PT Jasa Marga terutama begitu sebagai pengelola, kalau memang nanti banyak yang melewati ruas tol yang baru ini? Ya, sebenarnya kan kalau dari sisi keselamatan, jalan itu harus layak jalan dan layak operasi. Mungkin kalau jalan-jalan baru, jalan tol baru itu mungkin untuk layak operasi itu belum mencukupi, sehingga harus dijaga betul-betul supaya pengguna jalan tol itu lebih berhati-hati di jalan tol yang sementara dibuka itu. Pasti belum layak operasi itu. Karena kalau layak operasi itu harus lengkap semuanya, rambu maupun perkerasannya maupun geometriknya harus sangat baik. Namanya juga jalan tol ya, kita bayar. Nah, karena belum terlalu layak operasi, nah itu yang harus
diantisipasi oleh pengguna jalan tol itu dengan informasi. Jadi Jasa Marga harus memberikan informasi kepada mereka bahwa ini jalan tol ini harus hati-hati loh gitu. Sehingga faktor keselamatan harus diutamakan juga. Faktor keselamatan menjadi yang terpenting. Tapi terakhir mungkin dari Bu Ellen, saya ingin tahu sebenarnya apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah hingga saat ini, terutama kalau kita bicara mengenai keselamatan di dalam jalan tol, apalagi arus mudik seperti ini. Ya, kalau keselamatan jalan tol tentu saja harus dikembalikan kepada operator jalan tol untuk memberikan ya semua perlengkapan jalan yang terbaik ya, karena memang itu termasuk freeway, jadi tidak ada gangguan apapun dari gangguan samping maupun yang lain-lain. Kemudian yang paling penting juga pengemudi juga harus mengetahui bahwa jalan tol itu bukan sirkuit balapan. Jadi memang walaupun itu bisa tinggi kecepatannya, tapi ada kecepatan rencana, kecepatan yang disesuaikan dengan desain itu yang ya mungkin tidak harus tidak bisa terlalu tinggi gitu. Kemudian waspada. Jadi harus selalu waspada. Yang kita sering harus perhatikan adalah arus mudik ketika harus balik mungkin ya, karena itu sudah lelah. Sudah lelah, sudah banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan, sudah liburan. Nah, itu yang juga harus diantisipasi dengan baik supaya banyak. Kalau tadi istirahat dibatasi, saya juga kalau dibatasi, kalau dia memang perlu istirahat bagaimana gitu ya. Nah, itu memang salah satu antisipasi bahwa ya mengemudi itu hanya maksimum 4 jam harus beristirahat. Artinya rest area juga harus dipergunakan. Rest area gitu harus bisa dipergunakan gitu. Kalau dibatasi ya artinya bergantian, bukan nggak boleh masuk gitu. Dan memang salah satu cara juga untuk menghemat waktu gitu. Tadi kita sudah bicarakan juga mengenai memakai kartu e-tol atau Mandiri e-cash gitu. Jadi memang antrian transaksi pembayaran tol ini kerap menimbulkan kemacetan panjang, terlebih ini saat musim libur dan juga mudik lebaran. Dan kondisi ini membuat pemerintah berwacana untuk mewajibkan penggunaan kartu elektronik untuk seluruh transaksi di jalan tol pada tahun 2017 nanti. Pak Heru bagaimana? Ya, ada informasi yang ingin saya tambahkan Mbak Ines terkait tadi. Jadi tadi kan hanya e-tol card. Jadi saya ingin berikan gambaran Jakarta Brebes tahun ini beda seperti tahun lalu. Tidak hanya satu bank, kita sudah bisa beberapa bank. Jadi transaksi elektronik multi-bank. Berapa bank Pak? Jadi kalau yang dari Jakarta kemudian sampai dengan Palimanan itu bisa bank di luar Bank Mandiri, juga bisa menggunakan prabayar dari Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, semua Himbara bisa. Plus yang sampai Palimanan bisa juga menggunakan BCA. Baiklah. Nah, kalau yang Palimanan, Kanci, Pejagan sampai Brebes itu bisa pakai Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan tol elektronik dan kami juga memberikan sweetener ya untuk meningkatkan penggunaan ini yang sekarang baru 22%. Untuk H-3 sampai H+3 khusus pengguna transaksi elektronik dari kartu prabayar yang kami sebutkan tadi nanti ada diskon. Ada diskon. Baiklah, diskon 20%. Sampai H+3. Sampai H+3. Bank-bank yang sesuai yang tadi kami sebutkan. Terima kasih Pak Heru dan Ibu Ellen yang sudah berbagi di sini. Itulah tadi beberapa informasi untuk mempersiapkan mudik Anda. Memang Kemenhub memperkirakan ada 17,6 juta jiwa yang akan mudik tahun ini. Jadi himbauannya adalah tetap menjaga keselamatan saat mudik. Nah, selanjutnya